Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sri Widi Lestari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang kas kecil, yaitu untuk SMA kelas 11. Nah, jadi teman-teman tuh pernah ngebayangin nggak sih kalau misalkan sebuah perusahaan itu ngelola miliaran rupiah kan, tapi kan tiba-tiba operasional itu bisa terhenti karena kebiasaan atau kehabisan tinta gitu. Padahal kan itu tuh gampang banget ini kan dikeluarin. Nah, tapi tuh nggak ada uang tunai ataupun eh, uang cash untuk ngebayar si itunya gitu, si tintanya itu. Jadi inilah kenapa kita bahas tentang kas kecil, sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada profil diri, kemudian tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, video pembelajaran, kemudian kesimpulan, dan juga quote. Lanjut, profil diri. Nah, profil diri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Larsati Astalia dengan NIM 171560009 yang merupakan sebuah mahasiswi aktif dari program studi pendidikan akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta yang lahir pada tanggal 8 November tahun 2006. Oke, di next aja. Kita ke tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, jadi tuh singkatnya adalah hari ini kita nggak cuma hanya belajar teori atau targetnya aja, tapi ini tuh teman-teman kita setelah keluar dari sini, kita bisa ngebedain mana dokumen yang sah, terus juga cara ngejurnal yang benar, terus sampai gimana sih melakukan audit fisik agar kas kecil itu nggak terjadi pembayaran atau penyelewengan dana gitu. Oke, boleh di next aja. Oke, dilanjut ke materi. Nah, materi kita itu peta konsep dulu. Jadi, kas kecil ini kita ngebahas dana tetap dan tidak tetap, dan kemudian kita audit melalui pemeriksaan fisik dana kas kecil tersebut, gitu. Selanjutnya, di next. Nah, jadi di sini ada definisi dan karakteristik dari dana kas kecil. Jadi itu ada 3 kunci utama kas kecil. Yang pertama itu ada batas plafonnya, yang kedua itu digunakan untuk pengeluaran rutin, dan yang ketiga itu adalah dipegang oleh pemegang kas atau petty cash itu sendiri yang biasanya adalah staf keuangan junior. Nah, definisinya itu adalah sejumlah uang tunai yang disediakan khusus oleh perusahaan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan jumlahnya relatif kecil gitu. Next aja. Nah, jadi di sini ada fungsi bagian pengelolaan kas kecil. Nah, di sini tuh ada 4 bagian ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah bagian kas. Jadi, bagian kas ini tuh menyimpan kas kecil, terus juga mengeluarkan uang, dan juga mencatat transaksi. Lalu, bagian keuangan itu adalah menyetujui pengeluaran, terus juga mengatur kebijakan kas kecil, dan yang terakhir itu adalah mengisi kembali dana kas kecil tersebut. Selanjutnya adalah bagian akuntansi. Yang pertama itu kan mencatat ke jurnal, kedua itu membuat laporan, dan yang ketiga itu mengawasi transaksi. Lalu yang terakhir itu adalah pengguna ataupun karyawan. Jadi tugasnya itu adalah mengajukan dana, menggunakan sesuai kebutuhan, dan menyerahkan bukti transaksi. Di sini ada dokumen pengelolaan dana kas kecil. Nah, alurnya itu adalah ke BPKK, kemudian PPKK, BKK SP2D, kemudian kas kecil terisi kembali. Nah, yang pertama itu adalah BKK. Apa sih BKK itu? BKK itu adalah singkatan dari bukti kas keluar, yaitu di mana dokumennya itu digunakan sebagai bukti saat terjadi pengeluaran kas ataupun termasuk untuk pengisian kas kecil gitu. Lalu yang kedua itu adalah PPKK, yaitu permintaan pengisian kas kecil. Nah, ini tuh adalah merupakan form yang digunakan untuk mengajukan pengisian kembali kas kecil ketika saldonya itu mulai menipis. Lalu yang ketiga itu adalah BPKK, yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Nah, ini tuh merupakan bukti transaksi setiap penggunaan kas kecil. Nah, biasanya itu dilengkapi nota atau kwitansi yang nggak boleh hilang. Nah, selanjutnya adalah SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana.
Jadi ini tuh adalah dokumen perintah pencairan dana dari pihak berwenang untuk mengisi kembali kas kecil yang umumnya di instansi pemerintahan. Selanjutnya adalah mencatat dana kas kecil melalui sistem dana tetap. Nah, yang pertama itu adalah pembentukan dana kas kecil. Jadi kas kecil ini dibentuk dulu nih. Nah, dana kas kecil itu dibentuk pada saat awal periode. Selanjutnya kas kecil itu bertambah dan kas bank itu berkurang jurnalnya. Terus juga lanjut ke pemakaian dana kas kecil. Nah, ini tuh nggak langsung di jurnal kalau di sistem dana tetap. Jadi di jurnalnya itu saat di akhir periode dan ini tuh kayak cuma ngumpulin bukti transaksinya dulu aja. Kemudian kayak tadi dibilang dicatatnya pada saat akhir periode. Nah, selanjutnya adalah pengisian kembali dana kas kecil pada sistem dana tetap, yaitu dilakukan saat saldo itu mulai menipis atau mencapai batas minimum saldo kas kecil. Nah, ini tuh langsung dicatat sesuai bukti pengeluaran. Jurnalnya itu beban-beban ataupun pengeluaran-pengeluaran di debit, kemudian kas di banknya di kredit. Oke, lanjut adalah mencatat dana kas kecil melalui sistem dana tidak tetap. Yang pertama itu adalah pada saat pembentukan dana kas kecil, itu sama seperti sistem dana tetap dibentuk pada saat awal periode, kemudian kas kecil bertambah dan kas bank berkurang, itu jurnalnya. Jadi kas kecilnya di debit, kas di banknya itu di kredit. Selanjutnya pada saat pengeluaran dana kas kecil. Jadi pada sistem ini tuh setiap terjadi transaksi itu langsung dicatat di jurnal gitu. Nah, saldo kas kecil selalu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Jurnal itu biaya di debit, kas kecil di kredit. Selanjutnya pada saat pengisian kembali dana kas kecil itu dilakukan sesuai kebutuhan ataupun tidak harus sama seperti di awal. Kemudian menggunakan dokumen dan yang terakhir itu menggunakan formulir permintaan pengisian dana kembali kas kecil. Nah, jurnalnya itu adalah kas kecil di debit dan kas di bank di kredit. Nah, perbedaannya yang signifikan itu adalah pada sistem dana tetap atau impres itu tuh saldo kas kecil itu tetap dan pengeluaran itu nggak langsung dicatat serta pencatatan saat pengisian kembali gitu. Pengisian kembalinya itu sama dengan ketika sebesar pengeluaran atau kontrolnya itu lebih ketat gitu. Nah, selanjutnya dana tidak tetap atau fluktuatif itu saldo kas kecil tuh berubah-ubah dan pengeluaran itu langsung dicatat ketika saat terjadi transaksi dan kebutuhannya biasanya lebih fleksibel. Jadi sistem dana tetap itu ditahan ataupun nggak berubah. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap itu lebih bersifat fleksibel dan mengikuti kebutuhan. Oke, selanjutnya adalah memeriksa fisik dana kas kecil. Langkah yang pertama itu adalah menghitung jumlah uang tunai yang tersedia, kemudian mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran kayak nota ataupun kwitansi lainnya, kemudian menjumlahkan seluruh bukti pengeluaran yang ada dan membandingkan dengan saldo kas kecil menurut catatan dan fisiknya. Nah, selanjutnya adalah hasil pemeriksaan. Itu tuh sesuai atau nggak sesuai gitu. Kalau misalkan nggak sesuai, selisihnya kurang atau selisihnya lebih gitu. Nah, cara kita menindaklanjuti hal tersebut atau selisih tersebut adalah dengan mencatat dalam pembukuannya dan menelusuri penyebab selisih tersebut, kemudian bagian dari pengendalian internal perusahaan. Oke, Jadi di sini ada contoh soal. Jadi PT Maju Jaya itu menetapkan dana kas kecil sebesar 2 juta dengan metode impres selama bulan April. Nah, terjadi pengeluaran sebagai berikut, yaitu membeli ATK sebesar 300.000, kemudian membayar konsumsi rapat itu 450.000, kemudian membayar ongkos kirim dokumen 150.000 dan membayar biaya parkir dan transport 200.000, serta pada akhir bulan kas kecil diperiksa dan uang tunai tersisa sebesar 900.000 rupiah. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa total pengeluaran kas kecil dan apakah ada selisih? Jika ada berapa? Dan kemudian buatkan jurnal pengisian kembali dana kas kecilnya. Nah, jawabannya adalah total pengeluaran kas kecilnya itu ada 300.000 ditambah 450.000, kemudian ditambah lagi 150.000, ditambah lagi 200.000. Dengan total 1.100.000 rupiah.
Kemudian pada saat pemeriksaan selisih dana kas kecil, itu dana awalnya kan 2 juta. Nah, sedangkan sisa kas kecilnya itu adalah 900.000. Yang seharusnya sisa 2 juta dikurang 1.100.000 itu adalah 900.000. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada selisih atau sesuai dari catatan dan fisiknya. Kemudian ke contoh soal, jadi di jurnal pengisian kembali dana kas kecil, debitnya itu beban ATK, beban konsumsi, beban ongkir, beban transportasi, dan di kreditnya itu adalah kas atau kas di bank. Ini ada video pembelajaran. Oke, next. Kita saatnya kuis ya, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke kuis. Kok nggak excited sih, teman-teman? Harus excited gitu dong. Ayo Ibu kuis. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 November 2025, si Vikaye membentuk dana kas kecil sebesar 13 juta. Bukti transaksi yang digunakan untuk menjurnal transaksi ini adalah, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kira-kira boleh langsung di raise hand aja. Gimana nih cara raise-nya? Bentar. Oke, boleh. Intan Nurwahyuni, apa nih jawabannya? Yang A, bukti kas keluar. Kita cek ya, apakah benar jawaban dari Intan Nurwahyuni. Oh, benar, teman-teman. Oke, lanjut aja langsung kita ke soal yang kedua. Yang kedua ada pembayaran transportasi pimpinan sebesar 450.000 dan pembelian snack tamu sebesar 68.000. Jumlah dana kas kecil yang diajukan saat pengisian kembali dana kas kecil adalah, oke, boleh langsung aja karena dia nih udah excited banget kayaknya. Jawabannya D, Kak. Coba dilihat. 768.000. Oh, bener. Yeay, lanjut. Kita ke soal ketiga. Karakteristik dari kas kecil yang sangat tepat adalah, coba ayo di raise hand. Ini Kalana nggak mau jawab. Oh, oke, boleh. Kak, nggak ada raise hand-nya, maaf ya Kak. Bu, maaf Bu. Nggak ada raise Nanti langsung aja di on ya, soal terakhir ya. Oke, boleh Kak Intan, jawabannya apa? Yang A, adanya batasan dalam jumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Coba kita cek. Kita cek ya. Oke, benar. Jawabannya yang A. Lanjut. Nih, pada tanggal 15 April 2023, pemegang dana kas kecil ingin mengajukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 3.456.000. Dengan demikian, pemegang dana kas kecil tuh harus mengajukan dokumen apa dan kepada siapa? Boleh langsung yang tahu dijawab. Jawabannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Jawabannya C. Surat permintaan pengisian dana kas kecil bagian kas. Kita cek. Oke, bener banget nih Kalana. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Pada tanggal 1 Juni 2025, PT Sri Kencana membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Nah, udah langsung aja nih, ada yang tahu nggak? Oke, boleh di layar aku ada. D. Oh, berebutan nih jawabannya. Oke, langsung aja kita lihat. D, Salah, Kak, D. teman-teman. Salah, Aku teman-teman, salah. jawabannya. Oke, kita ulang ya. Jawabannya apa nih kira-kira?
Coba ya, Cek. C, C, Kak, C. A Saya for Cek. Ayas. C, ye. Intan salah, Kak. Kurangin poin. Ya, nanti ya. Eh, ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah pengelolaan dana kas kecil ini merupakan elemen krusial dalam efisiensi operasional perusahaan untuk menangani pengeluaran rutin bernominal kecil melalui sistem pencatatan yang disiplin, baik menggunakan metode dana tetap atau impres maupun fluktuatif atau metode tidak tetap. Nah, dengan didukung oleh dokumentasi yang valid serta pemeriksaan fisik atau cash of name secara berkala. Nah, kas kecil ini berfungsi sebagai pilar pengendalian internal yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keamanan aset keuangan perusahaan di level operasional. Oke, selanjutnya di sini ada quotes, education is not preparation for life, education is life itself, dari John Dewey. Thank you, teman-teman. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Widya Lestari.